Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Hendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara Cikalayu akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata aku. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasa! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang kedua dengan judul Merentang Gendewa Luka. Dalam seri ke-39 ini dengan para pemain Sunar sebagai Poja Pradata, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Herman sebagai Empuk Gandring, Peggy sebagai Peronda, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Laki-laki tua bungkuk itu nampak masih menatap Kameswara dengan tatapan mata yang tajam. Kameswara sendiri melihat sikap laki-laki tua itu hanya berdiri dengan tenang. Setelah beberapa saat lamanya keduanya saling tatap, kembali Kameswara mencoba menanyakan siapa sebenarnya laki-laki itu.
Maaf, Kiai. Sekali lagi kalau boleh aku tahu, siapa nama Kiai sebenarnya? Dan apa tujuan Kiai mengikutiku? Bocah dungu. Rupanya kau masih juga belum mengetahui siapa aku. Nah, dengar baik-baik. Namaku Bocah Pradata. Bocah Pradata? Oh, aku baru ingat. Jadi kaulah orang yang dimaksudkan Paman Paraji Gading. Iya, akulah Bocah Pradata. Orang yang berhak memegang tampuk kepemimpinan perguruan Pasanggaran. Lalu apa maksud Kiai mengikuti perjalananku tadi? Anak muda bodoh, masih belum menyadari juga dengan kesalahanmu. Aku mengikutimu karena aku ingin mencabut nyawamu. Oh, semudah itukah Kiai berbicara? Kesalahan apakah sebenarnya yang telah aku lakukan sehingga Kiai berniat ingin mencabut nyawaku? Masih saja kau berpura-pura tidak tahu. Tapi baiklah. Tentunya kau masih ingat dengan nama Hesti Rajasa. Nah, apa yang telah kau lakukan terhadap anakku itu? Ayo jawab. Jadi itu persoalannya. Maaf Kiai, apakah Hesti Rajasa bilang bahwa akulah yang telah melukainya? Aku rasa tidak, bukan? Aku tidak peduli. Yang jelas kau adalah sebagian dari kelompok orang yang telah mencelakai anakku. Dan kau harus bertanggung jawab atas semuanya itu. Baiklah, kalau memang itu kenyataan yang harus aku hadapi. Nah, silakan. Apa yang ingin Kiai lakukan terhadapku? Bagus. Kalau begitu bersiap-siaplah untuk mati anak muda. Laki-laki tua bungkuk itu langsung memasang kuda-kudanya siap untuk menyerang Kameswara. Sementara Kameswara sendiri telah siap untuk menyambut serangan Bocah Pradata. Tetapi belum sempat keduanya melancarkan serangan, tiba-tiba dari arah yang tak berapa jauh terdengar suara tawa seseorang dengan nada penuh ejekan. Selalu saja kau turut campur dengan urusanku, emput tua. Sebuah permainan yang menarik, Bocah Pradata. Senang sekali rasanya kalau aku boleh turut campur dengan urusanmu ini. Kurang ajar. Pergilah Empu Gandring. Aku tidak butuh turut campurmu dengan urusan ini. Apakah kau tidak bisa kalau tidak mengganggu urusanku? Aku memang paling tidak bisa jika melihat perbuatan semena-mena seperti ini. Apalagi jika yang melakukan itu adalah kau, Bocah Pradata. Barat! Kalau begitu rasakan akibat dari turut campurmu ini. Bagaikan seekor tupai yang gesit, Empu Gandring melenting menghindari lemparan pisau-pisau terbang itu. Tapi sungguh di luar dugaan, ternyata sebuah pisau yang dilemparkan Bocah Pradata melesat ke arah Kameswara yang nampak masih terpaku melihat kejadian itu. Gila, sungguh luar biasa sekali lemparan pisaunya. Hampir saja jantungku yang jadi sasarannya. Empu, kemana orang yang bernama Bocah Pradata itu? Dia sudah melarikan diri, anak muda. Tapi saya tidak melihat kemana dia perginya. Saya khawatir dia menggunakan aji panglimunan, Empu. Jadi kau sudah mengetahui ajian itu? Sudahlah, tidak perlu khawatir, anak muda.
kau memang tidak melihat bocah Pradata melarikan diri. Tapi aku melihatnya. Siapa namamu, anak muda? Nama saya Kameswara, Empu. Lalu, kenapa bocah Pradata berniat ingin membunuhmu? Apakah kau mempunyai persoalan dengannya? Sebenarnya tidak, Empu. Tetapi ada beberapa alasan. Kenapa bocah Pradata berniat ingin membunuhku? Pertama, karena saya adalah murid Ki Ageng Pesanggaran. Dan yang... Tunggu. Kau bilang bahwa kau adalah murid Ki Ageng Pesanggaran. Artinya kau adalah murid si Kanigara, jadi Empu mengenal guruku? Jelas aku mengenal gurumu. Kanigara adalah sahabatku ketika masa muda dulu. Lalu apa alasan lain dari niat bocah Pradata itu, Persoalan lain dari niatnya ingin membunuhku. Karena anaknya yang bernama Hesti Rajasa telah terluka parah. Kaukah yang telah melukainya? Bukan, Empu. Yang melukai Hesti Rajasa adalah seorang pemuda gagah bernama Ken Arok. Dan kejadian itu pun berlangsung di padang karautan. Ken Arok? Kenapa, Empu? Apakah Empu juga mengenal pemuda itu? Iya. Dialah yang selama ini ku cari-cari. Cukup lama juga aku mencari jejaknya. Tapi sampai sekarang aku belum juga menjumpainya. Lalu, apa yang ia lakukan terhadapmu, bocah? Pemuda itu telah menolongku. Dan juga menolong adikku yang disekap oleh para perampok di Serigala Karautan. Semua para perampok itu dibuatnya tidak berdaya. Termasuk anak bocah Pradata dan para Aji Gading yang menggunakan Aji Panglimunan. Padahal keduanya telah menyembunyikan diri di balik Aji Panglimunan itu. Tetapi Ken Arok dapat membuatnya tak berdaya. Lalu sekarang dia berada di mana, Kameswara? Mungkin dia masih berada di Padang Karautan, Empu. Karena dia mengatakan Padang Ilalang Karautan akan dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Kalau Empu mengenalnya, siapa sebenarnya Ken Arok itu, Empu? Dari mana asal-usulnya? Aku sendiri tidak tahu, Kameswara. Tetapi yang membuatku kagum terhadapnya adalah pertanda aneh yang dibawanya itu. Aku pernah sekali bertemu dengannya. Tetapi pertemuan sekali itulah yang membuatku penasaran untuk kembali bertemu dengannya. Aku yakin dialah yang akan ikut menentukan hitam putihnya, denyut serta gejolak Pulau Jawa ini. Maaf, Empu. Apakah yang Empu maksudkan bahwa Ken Arok kelak bakal menjadi seorang raja? Sulit untuk kuramalkan, anak muda. Tetapi pertanda aneh itulah yang kuanggap luar biasa. Dan mungkin saja menentukan masa depannya kelak. Lalu apakah Empu akan menemui dia di Padang Karautan? Iya, aku memang berniat ingin menemuinya. Tetapi bagaimana dengan kau sendiri, anak muda? Apa sebenarnya yang kau cari? Sehingga kau meninggalkan perguruanmu dan sampai di pesisir Pandaringan ini, Kelihatannya kau keberatan sekali untuk menjelaskan tujuanmu itu. Tidak, Empu. Saya datang ke pesisir Pandaringan ini ingin bertemu dengan Paman Biku Dewa Hastu. Dan tujuan yang utama, saya ingin menanyakan pada Paman Dewa Hastu di mana letak Kambang Ayun. Dewa Hastu dan Kambang Ayun? Benar, Empu. Aku mengenal pamanmu itu. Tetapi cukup lama juga ia lenyap tanpa kabar berita. Dulu ia memang tinggal di Pandaringan. Tapi sepertinya sekarang ia tidak tinggal di sini. Tidak, Empu. Lusa yang lalu saya telah bertemu dengan Paman Dewa Hastu. Dan waktu itu ia meminta saya untuk menyusulnya ke Pandaringan. Ya, syukurlah kalau demikian. Artinya ia bersedia kembali ke kampung halamannya. Lalu untuk apa kau menanyakan tempat yang bernama Kambang Ayun itu, Kameswara?
Wajah Kameswara nampak memerah. Ada rasa berat yang mengganjal di hatinya untuk menjawab pertanyaan Empu Gandring. Bukan karena ia tidak mau masalahnya diketahui oleh orang lain, tetapi semua itu terasa berat sekali untuk dia jelaskan. Kelihatannya ia keberatan sekali untuk menjelaskannya. Kameswara, maafkanlah atas kelancanganku ini. Seharusnya aku memang tidak perlu tahu dengan urusan orang lain. Tidak apa-apa, Empu. Wajar saja kalau tiba-tiba Empu menanyakan hal itu pada saya. Tapi sekali lagi maafkan saya jika saya tidak bisa menjawabnya. Sudahlah, tidak apa-apa. Lupakan saja. Kalau begitu, aku akan segera meninggalkan tempat ini untuk menuju Padang Karautan. Jadi malam ini juga Empu akan pergi ke Padang Karautan untuk menemui Ken Arok? Iya. Ya, mumpung aku telah mengetahui tempatnya, bagiku lebih cepat adalah lebih baik. Baiklah kalau begitu, Empu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Empu yang telah menolong saya dari persoalan Boja Pradata. Sudahlah. Bagiku itu sudah merupakan suatu kewajiban. Kita memang harus tolong-menolong sesama manusia. Nah, anak muda, selamat tinggal. Mudah-mudahan perjalananmu untuk menemui pamanmu tidak mengalami kesulitan. Dan sampaikan salamku pada Dewa Hastu. Sungguh tidak kusangka kalau malam ini tiba-tiba aku bertemu dengan Empu Gandring. Seorang empu yang telah mempunyai nama besar di wilayah ujung Pulau Jawa. Tapi sayang sekali, pertemuan ini begitu singkat. Sebaiknya kulanjutkan saja perjalananku. Untung kuda ini tidak lari ketika aku berhadapan dengan Boja Pradata. Mudah-mudahan saja perjalananku ke daerah Pandaringan menemui Paman Dewa Hastu tidak mengalami kesulitan. Menembus kegelapan malam, tanpa terasa malam semakin jauh berlari meninggalkan mega-mega kelabu. Dalam perjalanan menuju desa Pandaringan, Kameswara nampak Empu Gandring tidak muncul di saat aku tengah berhadapan dengan Boja Pradata. Mungkin aku bisa menggunakan ajian yang diberikan Paman Dewa Hastu. Sayang sekali. Sebenarnya aku ingin mencoba melawan ajian panglimunan yang dimiliki Boja Pradata. Tapi apakah perasaanku ini bukanlah suatu kesombongan? Kemampuan olah kanuraganku yang tidak seberapa. Tetapi aku terlalu berangan-angan untuk menghadapi musuh yang mempunyai kehebatan di atasku. Mau kemana kau, Kisanak? Malam-malam begini berada di desa kami, ya? Saya sedang melakukan perjalanan menuju desa Pandaringan. Apakah desa ini yang bernama desa Pandaringan? Ya, benar. Desa ini memang desa Pandaringan. Apa yang kau cari di desa ini, Kisanak? Maaf. Kenalkan dulu. Nama saya Kameswara. Saya datang ke desa ini ingin menemui paman saya. Siapa nama pamanmu di desa Pandaringan ini? Pamanku bernama Biku Dewa Hastu. Selain Paman Dewa Hastu, saya juga ingin bertemu dengan Paman Galuh Urang dan anaknya yang bernama Pinakaswasti. Jadi itu kan niatmu datang ke desa Pandaringan ini? Iya, Kisanak. Kisanak, tunggu. Hentikan. Kenapa kau memukul kentongan itu?
Kau tidak perlu tahu kenapa aku memukul kentongan ini. Hei, kawan-kawan! Kepung orang ini! Ayo! Ayo kepung, ayo! Apa yang mereka ingin lakukan terhadapku? Kenapa tiba-tiba saja para peronda ini mengepungku? Berpisah dengan Empu Gandring. Kemudian Kameswara melanjutkan perjalanannya menuju desa Pandaringan. Setelah menempuh perjalanan yang tidak seberapa jauh, akhirnya Kameswara pun sampai di tempat yang ditujunya. Namun ketika dia sampai di tempat itu, tiba-tiba saja muncul para peronda yang kemudian langsung mengepungnya. Kameswara sempat tersentak kaget menerima sambutan itu. Namun akhirnya dia mencoba untuk tetap tenang menghadapi hal itu. Aneh. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Apakah begini cara orang-orang Pandaringan menyambut tamu yang datang? Jangan banyak bicara kau Kisana. Apapun cara kami menyambut orang yang baru datang ke desa Pandaringan ini, apalagi malam hari datangnya, itu urusan kami. Tapi bukankah kalian para peronda yang ditugaskan untuk menjaga keamanan desa? Bukan justru membuat kerusuhan di desa sendiri? Dengan cara kalian menyambutku seperti ini, itu artinya kalian telah membuat kerusuhan di desa sendiri. Persetan dengan kata-katamu. Kami semua memang para peronda. Tetapi ini pun sudah menjadi hak kami dalam menggeledah tamu yang datang cukup mencurigakan. Oh, apakah kedatanganku ke desa ini cukup mencurigakan? Jelas. Bagaimana kami tidak curiga? Kau datang ke desa ini pada malam hari dan pada saat kami sedang bertugas. Tetapi apakah tidak ada cara lain yang lebih sopan dalam menyambut tamu yang datang? Kalau kalian mencurigaiku, itu kuanggap wajar. Tapi bicaralah secara baik-baik. Jangan seperti ini dalam menjalankan tugas kalian. Atau kalian adalah para perampok yang menyamar sebagai para peronda? Kurang ajar. Jaga mulutmu, Kisanak. Apakah kami ini mirip para perampok yang suka mengambil barang orang lain? Sekalipun kalian semua bukan mirip para perampok yang suka merebut hak orang lain. Tapi cara kalian menyambutku tidak lebih dari para perampok picisan. Bukan main terkejutnya pimpinan peronda itu mendengar kata-kata Kameswara yang cukup menyakitkan itu. Dengan wajah yang merah padam karena marah, pimpinan peronda itu melangkah mendekati Kameswara yang nampak berdiri dengan tenang. Kisanak, sekarang serahkan pedangmu dan senjata lain yang kau miliki, yang barangkali kau sembunyikan di balik bajumu. Untuk apa kalian meminta pedangku? Itu sudah menjadi tugasku, untuk mengamankan semua senjata tajam bagi orang asing yang memasuki desa ini. Cepat Kisanak, dan jangan coba-coba membangkang perintahku. Setelah kau serahkan pedang itu, kemudian kami akan membawamu ke pendopo induk. Aku semakin tidak mengerti saja keinginan kalian. Hei, Kisanak, untuk apa kau membawaku ke pendopo induk? Masih saja kau banyak bicara, hei orang asing. Aku tidak perlu menjelaskan untuk apa kau kubawa ke pendopo induk. Sudahlah, sekarang cepat kau serahkan pedang itu, atau kau akan menyesal akibatnya nanti.
Kameswara tersenyum mendengar pimpinan peronda itu menggertak dengan kata-kata yang kasar. Diam-diam tanpa diketahui para peronda itu, Kameswara mengeterapkan ajian yang bersumber dari ilmu Wulan Sumirat. Para peronda itu bukan main terkejutnya melihat tubuh Kameswara tiba-tiba saja menjadi 3 orang. 3 wujud Kameswara itu kemudian tertawa terkekeh-kekeh di hadapan para peronda yang mendadak jadi pucat pasi itu. Bagaimana? Apakah kalian masih mau membawaku ke pendopo induk? Iya. Silakan kalian bawa salah satu dari wujudku yang mungkin kalian anggap mencurigakan. Ayo, kenapa diam? Kenapa kalian diam seperti orang yang ketakutan begitu? Kau bisa berubah menjadi 3 orang. Tidak. Kau pasti bukan manusia. Kau pasti dedemit yang sengaja menyamar sebagai manusia. Kau beranggapan bahwa aku dedemit? Tidak kusangka. Ternyata nyali kalian semua hanya setai kuku. Nah, kalau kalian semua menganggapku adalah dedemit, lihat baik-baik. Dengan kehebatan yang dimiliki Kameswara, tiba-tiba saja wujud Kameswara yang 2 orang itu lenyap, kembali menjadi seorang Kameswara. Sambil tersenyum tenang, perlahan Kameswara mendekati pimpinan peronda yang sombong. Jangan. Aku masih ingin hidup di sana. Ampun, lepaskan tanganku. Aduh. Ampunilah aku, Kisanak. Ampun Kisanak. Jangan Kisanak. Maafkan atas kesalahanku tadi. Kenapa kau harus ketakutan seperti ini? Bukankah tadi kau bermaksud membawaku ke pendopo induk? Tidak. Aku tidak jadi membawamu ke sana. Ampunilah aku, Kisanak. Tolong lepaskan genggaman tanganmu ini. Aduh. Tindakanmu tadi terlalu berlebihan. Seharusnya kau sebagai penjaga keamanan desa tidak perlu menunjukkan sikap yang sombong dan seenaknya sendiri. Kalau kau memang mencurigai seseorang, jika ada orang masuk ke desa ini, tanya saja secara baik-baik. Selidiki lebih jelas lagi. Jangan sok berlagak sombong dan berani, padahal nyalimu adalah pengecut. Iya, Kisanak, iya. Nah, apa sebenarnya yang telah terjadi di desa ini? Sehingga penjagaan di desa ini kulihat cukup ketat. Anu Kisanak, di desa ini... Bicaralah yang tenang. Kenapa harus gugup seperti itu? Apakah kau masih beranggapan bahwa aku ini dedemit? Aku bukan dedemit atau sebangsa hantu. Aku manusia. Semua yang kulakukan tadi hanya ingin melunturkan kesombongan yang ada di dadamu. Sudahlah. Bicara yang tenang, aku tidak akan menyakitimu. Baiklah. Kalau kau memang bukan sebangsa dedemit, kami semua sengaja menjaga desa dengan ketat. Karena beberapa hari yang lalu ada seseorang yang terbunuh. Pembunuhan itu terjadi karena sebuah perkelahian. Siapa orang yang terbunuh dalam perkelahian itu? Ki Galuh Uran. Tiba-tiba saja Kameswara tersentak kaget mendengar Galuh Urang terbunuh. Pikirannya kemudian langsung saja teringat pada Pinaka Swasti Ratu yang selama ini mencari-cari ayahnya, yaitu Galuh Urang. Peronda. Iya, Kisanak. Apakah aku tidak salah dengar dengan apa yang kau ucapkan tadi? Sungguh, Kisanak. Orang yang terbunuh itu bernama Ki Galuh Urang.
Kelihatannya Kisanak mengenal orang itu. Seperti yang aku katakan tadi, bahwa aku datang ke desa ini yaitu ingin bertemu dengan Paman Galuh Urang dan Paman Dewa Hastu. Tapi kalau kenyataannya seperti yang kudengar ini, sungguh malang sekali nasibmu, Paman. Mudah-mudahan saja kau diterima Hyang Widiwasa di alam sana. Peronda. Iya, Kisanak. Pamanku di desa ini mempunyai seorang anak bernama Pinaka Swastiratu. Apakah kau pun melihat anak gadis itu? Iya, Kisanak. Aku mengenal gadis itu. Sekarang keadaannya sedang dalam keadaan duka yang dalam, Kisanak. Orang-orang di desa ini pun nampak prihatin melihat keadaannya. Oh, lalu kau tahu dia tinggal di mana sekarang? Apakah dia berada di rumah Paman Dewa Hastu? Oh, tidak, Kisanak. Dia sekarang berada di makam kedua orang tuanya. Sejak tadi siang, ia tak mau meninggalkan makam itu. Oh, apakah karena kesedihan yang dalam, ia sampai tidak mau meninggalkan makam itu? Kasihan sekali kau, Pinaka. Apakah ia berada di makam itu sendirian, Peronda? Tidak. Ki Dewa Hastulah yang menunggui anak itu. Oh, jadi Paman Dewa Hastu juga berada di makam itu? Iya, Kisanak. Syukurlah. Peronda, ya. Sekarang aku harap kau mau mengantarkan aku ke makam itu. Tidak, Kisanak. Aku tidak mau mengantarkan kau ke makam itu. Kenapa? Bukan kenapa-kenapa. Yang jelas, aku tidak berani datang ke makam itu malam-malam begini. Menurut kata orang, makam itu adalah makam yang angker. Jadi, aku mohon Kisanak, jangan memaksa aku untuk minta antar ke makam itu. Baiklah. Kalau begitu tunjukkan saja jalan ke arah mana untuk menuju ke makam itu. Baik. Peronda itu pun segera memberitahukan kemana Kameswara harus berjalan untuk sampai ke pemakaman. Setelah beberapa saat kemudian, Kameswara pun segera melompat ke punggung kudanya dan melarikan kudanya ke arah yang ditunjuk oleh peronda itu. Yang Agung, berilah kekuatan di hati Pinaka Swastiratu. Biar bagaimanapun, kejadian ini cukup membuat terguncang batinnya. Larikan kudanya melewati jalan yang ditunjukkan peronda itu. Sementara malam semakin jauh tenggelam, cahaya rembulan yang bersinar separuh cukup membuat perjalanan Kameswara terganggu. Apalagi cahaya itu sebagian menerpa daun-daun pohon yang rimbun. Setelah beberapa saat lamanya, Kameswara pun sudah memasuki daerah pemakaman. Bukankah itu Paman Dewa Hastu? Paman Dewa Hastu! Kameswara. Di mana Paman Galuh Urang dimakamkan, Paman? Di sana, di sebelah barat, tidak jauh dari sini. Rupanya kau sudah mengetahui bahwa saudaraku Galuh Urang meninggal. Benar, Paman. Dan itu pun saya ketahui dari para peronda yang menahan saya ketika saya hendak mencari Paman. Kejadian apa sebenarnya yang telah menimpa Paman Galuh Urang, Paman? Kupikir kau pun telah mengetahui kejadian itu, Kameswara. Tapi baiklah, kalau kau memang belum tahu, Paman akan menceritakannya. Paman Galuh Urang bernama Sakyamurti? Iya. Apakah Paman mengenal siapa orang itu? Tidak, aku tidak tahu siapa orang yang bernama Sakyamurti itu. Yang ku ketahui bahwa dialah pembunuh adikku. Kasihan sekali Pinaka. Paman, ya. Apakah Pinaka masih berada di makam kedua orang tuanya? Ya, dia masih berada di sana. Kasihan dia. Jiwanya benar-benar terguncang menerima kenyataan ini. Aku sudah berusaha menasehatinya,
Tapi dia tetap tidak mau meninggalkan makam itu. Pinaka. Sudahlah, tidak apa-apa Kameswara. Biarkanlah malam ini dia larut dalam dukanya. Ya, aku berharap mudah-mudahan saja dia besok akan kembali tenang lagi. Lalu bagaimana dengan kau sendiri Kameswara? Apakah kau berhasil menyelamatkan gadis yang disandra oleh para perampok padang karautan? Berkat pangestu paman, saya berhasil menyelamatkan gadis itu. Ya. Tapi sungguh tidak saya duga. Ternyata gadis yang disandra itu adalah adik saya sendiri, paman. Oh. Dan ketika saya tengah menghadapi para perampok itu, di luar dugaan, muncul seorang pemuda menolong saya menghadapi paman Paraji Gading dan Hesti Rajasa. Oh. Siapa nama pemuda gagah yang telah menolongmu itu, Kameswara? Ken Arok namanya, paman. Ken Arok? Oh, sepertinya nama pemuda itu mempunyai getaran yang aneh. Dan mempunyai kekuatan yang tak bisa diduga. Benar, paman. Empu Gandring pun mengatakan demikian. Pemuda itu membawa pertanda yang sebenarnya bisa disebut sebagai kekasih para dewa-dewa. Kekasih para dewa. Biku Dewa Hastu nampak masih terpaku kagum mendengar cerita tentang pemuda yang bernama Ken Arok. Apalagi setelah Kameswara menjelaskan bahwa Ken Arok membawa sebuah pertanda. Dan menurut Empu Gandring, pertanda itu adalah lambang dari kekasih para dewa-dewa. Kening Biku Dewa Hastu berkerut. Dia nampaknya semakin penasaran bernama Ken Arok itu. Lalu kemampuan apa yang dimilikinya? Baiklah, paman. Saya akan menceritakannya. Ya. Tetapi paman tidak perlu kecewa jika saya hanya mengetahui sedikit tentang pemuda yang bernama Ken Arok itu. Oh iya, tidak apa-apa. Cerita. Sekalipun Ken Arok seorang pemuda yang gagah dan mempunyai kelebihan yang aneh, ia termasuk orang yang kejam, paman. Oh, ya? Semua para perampok yang menyerangnya tak ada satupun yang dibiarkan hidup. Ia bantai secara keji dan mengerikan sekali. Lalu bagaimana dengan pimpinan perampok itu? Pimpinan perampok itu pun tewas, paman. Tetapi yang masih beruntung hidup adalah paman Paraji Gading dan Hesti Rajasa. Ya, seharusnya dua begundal itu pun tewas. Padahal ketika paman Paraji Gading dan Hesti Rajasa melawan Ken Arok, keduanya menggunakan ajian halimunan. Tetapi sungguh di luar dugaan, Ken Arok dapat membaca ajian itu. Untunglah saya yang memohon pada Ken Arok agar dia tidak membunuhnya. Kalau tidak, mungkin keduanya tidak akan terhindar dari maut. Oh, iya. Lalu berada di mana sekarang Ken Arok itu? Mungkin sekarang dia masih berada di padang karautan, paman. Karena ia mengatakan bahwa tempat itu akan dijadikan sarangnya. Oh iya. Mungkin inilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selalu menggodaku. Maksud paman? Ya. Dulu aku pernah bertemu dengan seorang pandita. Dan pandita itu mengatakan bahwa di dunia ini bakal lahir seorang anak yang membawa pertanda sebagai kekasih para dewa-dewa. Dan ceritamu tadi telah mengusik hatiku, Kameswara. Dan juga seakan-akan memastikan bahwa Ken Aroklah yang mungkin dimaksudkan oleh pandita itu. Ditambah lagi dengan munculnya seorang empu yang waskita, yang mempunyai weruh winarah, yang juga menyusul ke tempat Ken Arok. Aku jadi penasaran, ingin mengetahui sosok pemuda itu, Kameswara. Paman, bukan maksudku ingin tahu lebih jelas lagi tentang Ken Arok. Menurut paman, apakah pemuda itu yang kelak akan menjadi raja di tanah Jawa ini? Ya, entahlah. Tetapi menurut pandita yang bertemu denganku itu, ya, dia mengatakan pemuda yang mempunyai pertanda itulah yang kelak akan menjadi raja. Mungkin bisa saja bahwa Ken Aroklah yang dimaksudkan pandita itu. Kalau begitu, Kediri pasti akan mengalami pergolakan, paman. Pergolakan atau pasang surutnya suatu kerajaan
hal itu pasti akan terjadi, Kameswara. Namun begitu, kita sebagai manusia tidak bisa menduga akan terjadi kapan pasang surut itu. Yang penting kita sekarang harus bisa memilih yang mana yang bisa kita anggap baik dan juga kita anggap salah. Iya, Paman. Kameswara, mungkin kau pun ingin bertemu dengan Pinaka di makam itu. Iya, kalau Paman mengizinkan. Iya, pergilah. Mungkin kalau kau yang memberinya nasihat, hatinya bisa sedikit luluh. Lalu Paman sendiri mau kemana? Ya, biarlah aku di sini saja, menunggu Pinaka sampai mau meninggalkan makam itu. Baiklah, Paman. Saya tinggal dulu. Iya. Dirian di tempat itu. Malam semakin sunyi. Serangka malam bernyanyi mengiringi perjalanan sang waktu yang terus berpacu. Setelah beberapa saat, Kameswara melangkah, akhirnya sampai di pemakaman orang tua Pinaka Swasti Ratu. Di tempat itu nampak Pinaka Swasti Ratu tengah mendekati makam ayahnya Galuh Urang. Perlahan Kameswara melangkah mendekatinya. Kemudian dia pun segera menyentuh pundak Pinaka Swasti Ratu. Udahlah, Pinaka. Kau tidak perlu larut dalam kesedihanmu. Ini semua sudah menjadi kehendak Hyang Widiwasa. Anggaplah semua ini adalah sebuah ujian yang harus kita terima. Tetapi kenapa harus aku yang menerima kepahitan ini, Kameswara? Aku seolah-olah tidak bisa menerima kenyataan ini. Hancur semua angan-angan yang selama ini kubayangkan. Rasanya aku tidak tahu lagi untuk apa aku hidup. Sekarang aku benar-benar sebatang kara. Tak ada lagi yang bisa kuharapkan. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa, Kameswara? Kita memang tidak menghendaki peristiwa pahit ini terjadi. Apalagi peristiwa itu muncul secara tiba-tiba dan langsung membuat kita kaget. Tetapi kita harus bilang apa? Karena semua yang memberikan adalah Yang Maha Agung. Dialah yang memberikan dan menentukan jalan hidup kita, Pinaka. Tapi rasanya aku tidak bisa menerima kenyataan ini, Kameswara. Hidupku sudah terlalu banyak ditimpa oleh cobaan-cobaan pahit. Entah sampai kapan aku akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Tapi rasanya semua itu tidak mungkin, karena kedua orang tuaku telah tiada. Dengan siapa lagi aku bisa membagi rasa? Pinaka, kau tidak sebatang kara. Kau masih mempunyai kerabat dan sanak kadang. Bukankah masih ada aku dan juga Paman Dewa Hastu? Menerima cobaan ini, kalau tidak dengan hati yang tabah dan sabar, kita pasti akan melupakan siapa yang melimpahkan itu semua. Kita jangan berpandangan bahwa kebahagiaan dan kemewahan bukanlah cobaan. Itu pun cobaan, Pinaka. Kalau orang-orang yang diberikan kebahagiaan atau kemewahan tidak bisa menggunakan kebahagiaan itu sendiri, artinya tidak memikirkan orang-orang susah yang berada di bawahnya, maka mereka pun akan bertanggung jawab jika nanti mereka menghadap Hyang Maha Tunggal. Di dunia ini, kita menghadapi dua cobaan. Entah itu cobaan pahit atau kematian ayahku. Kemanapun dia pergi atau bersembunyi, aku harus mencarinya. Aku harus bisa membunuhnya. Iya, tangan inilah nanti yang akan membalas sakit hatiku. Sakyamurti, kau harus bertanggung jawab, Keparat. Aku akan menuntut balas. Aku harus menuntut balas. Pinaka, sudah Pinaka. Aku dendam, Kameswara. Aku harus menuntut Sakyamurti atas kematian ayahku. Aku mengerti. Tanpa harus berteriak-teriak pun aku tahu kau dendam pada Sakyamurti. Tapi kau harus bisa menahan emosimu.
Lebih baik sekarang kita tinggalkan makam orang tuamu ini. Kau harus istirahat. Tubuhmu kulihat sangat letih sekali. Tidak, Kameswara. Biarlah aku berada di sini sampai besok. Aku belum bisa menghilangkan rasa dukaku. Aku masih merindukan kehadiran ayahku. Kau harus bisa menahan perasaanmu yang sedang tidak menentu ini, Pinaka. Biarkanlah ayahmu istirahat menghadapi Hyang Maha Tunggal. Kalau kau mengusik istirahatnya, beliau nanti tidak akan tenang. Tapi biar bagaimana, aku tetap tidak akan meninggalkan tempat ini. Kameswara, biarkanlah aku berada di sini. Dalam hidupku, mungkin hanya akan sekali ini aku menunggui pusara ayah. Jadi biarkanlah aku berada di sini. Aku tidak akan bangun sebelum fajar menyingsing besok. Keras sekali hati Pinaka. Dia benar-benar tidak ingin meninggalkan makam ini. Kalau memang begitu keinginannya, ya, baiklah. Aku juga akan menemaninya di sini. Kameswara, kalau kau memang ingin pergi, pergilah. Biarkan aku di sini. Kau tidak perlu turut susah dalam kesedihanku. Tidak, Pinaka. Kalau kau tidak mau meninggalkan makam ini, aku pun bisa sepertimu. Tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Terserah. Pinaka Swasti Ratu kemudian kembali duduk di dekat makam Galuh Urang, ayah angkatnya. Dia pandangi batu besar yang dipergunakan sebagai tanda bahwa itu makam Galuh Urang. Sementara itu, Kameswara sendiri hanya duduk membisu menemani. Malam berlari semakin jauh, dan sang rembulan perlahan menyembunyikan sinarnya. Tanpa terasa, fajar pun mulai mengintip dari ufuk timur. Kameswara. Paman. Rupanya kau pun tertidur. Iya, Paman. Pinaka. Sudah, jangan. Biarkan saja dulu dia istirahat. Kelihatannya Paman akan pergi. Iya. Aku akan segera kembali ke Paralingga. Masih banyak yang harus kukerjakan di sana. Dan juga aku akan membawa Pinaka untuk kubimbing. Dia tidak boleh mengumbar nafsu amarahnya untuk melampiaskan dendamnya terhadap Sakyamurti. Kurasa kau pun tahu siapa Sakyamurti, bukan? Iya, Paman. Sakyamurti adalah ayahnya Pinaka Swasti Ratu. Nah, kalau kubiarkan Pinaka membalas dendam terhadap ayah kandungnya sendiri, itu sama saja aku membiarkan Pinaka berbuat dosa. Tapi Paman, bukan Sakyamurti lah yang salah jika Pinaka berani balas dendam terhadapnya. Dan apakah balas dendam itu merupakan dosa? Ya jelas, Kameswara. Sejahat-jahatnya Sakyamurti, biar bagaimanapun dialah yang melahirkan Pinaka. Kurasa Sakyamurti pun tidak menginginkan kelahiran anaknya di saat melakukan perbuatan itu. Tetapi kita harus ingat bahwa semua itu yang mengatur adalah Hyang Maha Tunggal. Hanya sebabnya saja yang berlainan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada sebabnya, Kameswara. Dan semua itu yang tahu hanya Hyang Maha Agung. Iya, Paman. Nah, aku harus membimbing Pinaka untuk meluruskan hatinya. Aku harus membersihkan perasaan yang tumbuh tidak wajar dalam hatinya. Apakah dengan demikian Paman akan membimbing Pinaka untuk mengakui Sakyamurti sebagai ayahnya? Artinya pengakuan yang memang ia harus akui? Bukan itu, Kameswara. Aku mengerti maksudmu. Aku membimbing hati Pinaka hanya untuk meluruskannya saja. Artinya, dia tidak perlu lagi mendendam pada ayahnya. Sakyamurti tidak perlu mendapat hukuman lagi. Sekarang pun batinnya sudah benar-benar terhukum.
dia sudah merasakan buah dari hasil perbuatannya itu. Baiklah, Paman. Saya mengerti apa yang Paman maksudkan. Paman. Ya. Jika Paman akan segera berangkat ke Paralingga, mungkin kita akan berpisah di sini. Kau sendiri akan pergi kemana, Kameswara? Saya akan melanjutkan perjalanan ke Kambang Ayun. Apakah Paman mengetahui di mana letak air terjun Kambang Ayun? Air terjun Kambang Ayun. Benar, Paman. Saya pergi ke air terjun Kambang Ayun pun untuk menyusul ayah. Ayahmu? Maksudmu Ki Ageng Pesanggaran? Iya, Paman. Ya, baiklah. Aku akan memberitahukan di mana letak air terjun Kambang Ayun. Tetapi sebelum itu, aku akan menceritakan sedikit tentang air terjun itu. Kalau begitu, Paman banyak mengetahui tentang kisah yang dialami ayahku, terutama kaitannya dengan Kambang Ayun. Kameswara, peristiwa masa silam di air terjun Kambang Ayun adalah juga peristiwa masa silam. Perlahan Pinaka Swasti Ratu bangkit dari makam orang tuanya. Dia segera melangkah mendekati Kameswara dan Biku Dewa Hastu. Melihat Pinaka Swasti Ratu dalam keadaan demikian, Biku Dewa Hastu kelihatan iba sekali. Matahari nampak masih bersembunyi di balik punggung-punggung bukit, dan cahayanya perlahan membias ke setiap sudut pepohonan. Apa, Paman? Syukurlah. Kalau kau memang merasa baik-baik saja. Tadi saya dengar Paman akan bercerita tentang air terjun Kambang Ayun. Jadi kau tadi mendengarkan pembicaraan Paman dengan Kameswara? Tidak, Paman. Saya hanya mendengar ketika Paman akan bercerita tentang air terjun Kambang Ayun. Apakah cerita tentang air terjun Kambang Ayun itu ada hubungannya dengan ayahku, Paman? Ya, benar, Pinaka. Dulu ketika Paman masih muda, ayahmu dan juga Sakyamurti, kami bertiga adalah saudara yang akrab. Dan perhatian olah kanuragan kami pun dipusatkan pada sebuah tempat yang bernama Kambang Ayun. Tempat itu sangat jauh dan sulit dicapai. Untuk sampai ke tempat itu saja, harus melewati hutan lebat dan jurang yang curam. Kami bertiga mempunyai perhatian yang dalam pada air terjun Kambang Ayun. Karena disitulah tinggal seseorang yang mempunyai usia sangat panjang. Maaf, Paman. Apakah maksud Paman tentang orang yang mempunyai usia sangat panjang itu? Ini bukan sekedar kiasan, Kameswara. Tetapi Paman berkata yang sebenarnya. Di tempat itu memang tinggal orang yang mempunyai usia sangat panjang. Dan orang itu seperti kalis ing pati atau terlepas dari kematian. Terlepas dari kematian? Iya. Saya tidak mengerti, Paman. Kameswara, kematian yang Paman maksudkan di sini yaitu sebuah kematian yang sangat lama ditemukan oleh orang itu. Karena orang itu selalu meminum air suci yang tersimpan di balik air terjun Kambang Ayun. Dan dia jugalah yang menunggui air suci itu. Air suci? Iya. Tapi baiklah. Kalau begitu Paman akan menceritakan lebih jelas lagi tentang tempat itu dan juga air suci yang Paman katakan. Dewa Hastu pun mulai bercerita tentang air suci dan tempat yang dimaksud dengan Kambang Ayun. Siang itu di sebuah tempat nampak 3 orang pemuda tengah berbincang-bincang tentang sesuatu yang pernah didengarnya. Matahari kelihatan masih berdiri memayung, pohon-pohon pun nampak segar diterpa cahayanya.
Apa benar apa yang kau katakan tentang air suci itu? Kelihatannya kau meragukan Adi Dewa Hastu. Ya, aku memang masih ragu tentang kebenaran air suci itu. Sehebat apapun orang yang mempunyai olah kanuragan, dia pasti tak akan luput dari sebuah kematian, Kakang. Sekalipun kematian itu datangnya 100 tahun lagi. Tapi rasanya aku kurang percaya kalau orang bisa luput dari kematian hanya karena minum air suci itu. Bagaimana dengan kau sendiri, Adi Galuh Urang? Aku sudah mendengar tentang air suci itu, tetapi aku masih belum percaya dengan kebenarannya. Rasanya memang sulit untuk mempercayai kebenarannya kalau kita sendiri belum mendatangi tempat itu. Tetapi yang jelas sudah banyak tokoh-tokoh sakti yang datang ke tempat itu hanya karena ingin membuktikan kebenarannya. Lalu apa yang akan kau lakukan, Kakang? Aku akan ke sana untuk membuktikannya. Aku akan berlomba dengan tokoh-tokoh sakti di sana. Siapa tahu aku yang paling beruntung di antara mereka. Jika saja aku berhasil mendapatkan air suci itu dan berhasil meneguknya, maka aku akan menjadi orang yang sakti mandraguna. Sakyamurti nanti akan berumur panjang dan awet muda. Betapa bahagia dan beruntungnya aku jika air suci itu dapat kuminum. Jangan terlalu bermimpi, Kakang Sakyamurti. Belum tentu kebenarannya tentang air itu, Kakang. Kau sudah seperti orang yang dimabuk angan-angan. Biarlah aku mabuk angan-angan. Toh sebentar lagi angan-anganku akan menjadi kenyataan. Dan akulah nanti yang akan beruntung mendapatkan air suci itu dari Kambang Ayun. Nah, sekarang pikirkanlah kalian berdua. Besok aku akan pergi ke air terjun Kambang Ayun. Jika kalian berdua berminat dengan air suci itu, ikutlah denganku besok pagi. Lalu apa yang Paman lakukan ketika itu? Ya, akhirnya kami bertiga pun berangkat. Terus terang waktu itu sebenarnya aku pun sangat penasaran sekali untuk membuktikannya. Tetapi setelah kami bertiga sampai di air terjun Kambang Ayun, ternyata benar. Di tempat itu banyak sekali orang yang datang dari berbagai golongan, hanya karena ingin mendapatkan air suci itu. Persaingan tajam dan permusuhan pun terjadi di tempat itu. Mereka saling bunuh, bertikai untuk mendahului mendapatkan air itu. Sungguh mengerikan sekali. Ya, memang begitulah kenyataannya. Tetapi sungguh di luar dugaan para pendekar yang datang waktu itu. Ternyata jalan yang harus ditempuh untuk menuju air terjun itu sangat sulit. Banyak para pendekar yang tidak bisa melewati jurang curam itu. Yang kulihat hanya beberapa pendekar saja yang mampu melewatinya. Dan salah satunya yang tidak bisa kulupakan adalah Kakang Kanigara. Kanigara berarti dia adalah ayahku, Ki Ageng Pesanggaran. Ya, benar. Bahkan ayahmu lah yang kemudian menjadi penentu atas hancurnya impian para pendekar untuk memiliki air suci itu. Apakah yang Paman maksudkan bahwa ayahkulah yang mampu mendapatkan air suci itu? Bukan, tidak Kameswara. Kalau saja ayahmu berniat mendapatkan air itu, ya mungkin sekarang dia pun masih awet muda. Sayang ayahmu datang ke tempat itu mempunyai tujuan lain. Lain dari para pendekar yang berniat mendapatkan air itu. Tujuan apakah yang dilakukan ayah di Kambang Ayun itu, Paman? Ya, ayahmu lah satu-satunya orang yang datang ke tempat itu dengan tujuan justru melenyapkan air suci itu. Menurut ayahmu, air suci itu seharusnya tidak ada.
Dan ketika ayahmu telah sampai di dekat air terjun itu, tiba-tiba saja ia melemparkan sebuah pisau ke arah kendi yang dipegang oleh orang aneh yang keluar dari balik air terjun. Kendi itu pun pecah. Air suci yang berada dalam kendi berhamburan kemana-mana. Ki Ageng Pesanggaranlah yang melenyapkan impian orang-orang yang datang ke tempat itu. Dan menurut orang aneh itu, untuk mendapatkan air suci itu lagi membutuhkan waktu 40 tahun surya, Kameswara. 40 tahun surya? Iya, 40 tahun surya. Atau 480 kali bulan purnama. Apakah bulan purnama yang akan datang nanti adalah bulan purnama yang ke-480 kali sejak peristiwa itu terjadi, Paman? Iya, benar, Swasti Ratu. Tetapi mengapa harus menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan air suci itu lagi, Paman? Ya, entahlah. Paman sendiri juga tidak tahu. Paman, masih ada satu lagi yang belum saya mengerti. Apa? Mengapa Boja Pradata menyampaikan pesan pada Paman Paraji Gading bahwa ayah harus datang pada saat bulan purnama untuk memenuhi sebuah hutang? Apakah hutang yang dimaksudkan di sini ada hubungannya dengan air suci itu, Paman? Bukankah mestinya kehadiran ayah seharusnya tidak diinginkan? Karena jika ayah hadir di tempat itu, bukan mustahil ayah pasti melenyapkan kembali impian mereka. Iya, benar, Kameswara. Tetapi kehadiran ayahmu pun diharapkan oleh mereka. Karena tanpa Ki Ageng Pesanggaran, mereka tidak akan menemukan di mana air suci itu berada. Aneh. Tanpa ayah, mereka tidak akan menemukan di mana letak air terjun itu. Iya, betul. Betul. Lalu Paman sendiri mengatakan bahwa Paman mengetahui di mana letak air terjun Kamang Ayun itu. Benar. Tetapi itu hanya dugaanku saja. Walaupun sedikitnya aku merasa yakin bahwa memang disitulah letaknya. Tapi sangat sulit untuk mendapatkan air itu, Kameswara. Hanya orang yang mempunyai ilmu rembulan kalanganlah yang mampu menampakkan kembali air terjun yang hilang itu. Air terjun itu menghilang? Ya. Luar biasa sekali. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, Paman? Terlalu sulit untuk kujelaskan, Kameswara. Kelak kau akan tahu jika di bulan purnama nanti kau berada di tempat itu. Kau akan melihat betapa luar biasanya ilmu yang dinamakan rembulan kalangan itu. Dan hanya Kanigaralah orang yang bisa menyelubungi wilayah Kambang Ayun, sehingga menghilang tak tembus oleh pandangan orang biasa. Dan juga hanya dialah yang bisa memunculkan kembali air terjun itu. Betapa sulitnya membayangkan ilmu rembulan kalangan yang menurut Paman luar biasa itu. Tetapi Paman, kenapa ayahku justru memenuhi permintaan mereka untuk datang ke tempat itu? Bukankah dengan membiarkan lenyapnya air terjun itu adalah lebih baik? Entahlah, Kameswara. Paman sendiri tidak mengerti. Tapi yang sudah ya sudahlah. Lupakan saja hal itu. Lalu apakah kau pun akan datang ke tempat itu? Benar, Paman. Jika memang Paman mengetahui di mana letak air terjun Kambang Ayun itu berada, saya mohon Paman menjelaskannya. Ya, baiklah. Ya, baiklah. Air terjun Kambang Ayun berada di Tamelang, di tepian Sungai Berantas, di mana di situ ada bekas reruntuhan sebuah kerajaan, sisa-sisa peninggalan Empu Sindok. Sungguh sebuah tempat yang misterius. Air terjun itu sangat tersembunyi sekali. Paman, apakah orang-orang yang dulu pernah datang ke tempat itu
akan kembali muncul untuk memperebutkan air suci itu? Ya, aku rasa sebagian dari mereka yang pernah datang dulu akan muncul kembali. Dan pemunculan mereka mungkin lebih hebat daripada ketika 40 tahun yang lalu. Bulan purnama nanti benar-benar sebuah bulan purnama yang menegangkan. Ya, bahkan bisa jadi banjir darah pun akan menyelimuti Kambang Ayun. Lalu, apakah Paman sendiri akan datang pada saat bulan purnama nanti? Ya, kemungkinan aku akan datang ke tempat itu. Tapi tujuanku bukanlah untuk turut memperebutkan air suci itu. Kameswara, kapan kau akan berangkat ke Kambang Ayun? Mungkin hari ini juga, Paman. Letak Sungai Berantas masih cukup jauh dari sini. Ya. Mungkin kalau saya berangkat hari ini juga, adalah saat yang terbaik untuk saya. Ya. Ya, mudah-mudahan saja perjalananmu ke sana tidak mendapat kesulitan. Dan kau, Pinaka, Paman akan membimbingmu agar kau bisa mengendalikan semua perasaanmu. Sebagai seorang wanita, apalagi sudah terbilang dewasa, kau sudah harus bisa menempatkan dirimu menjadi wanita yang berpikiran luas. Mulai dari sekarang, pendam seluruh dukamu. Tidak perlu kau larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Ya, semua ini bukan kehendak kita, Nduk. Tetapi Sang Hyang Widila yang menghendaki semuanya. Iya, Paman. Bagus. Nah, kalau begitu marilah kita tinggalkan tempat ini. Dan kau, Kameswara, jika kau akan berangkat hari ini, berangkatlah. Doa Paman menyertaimu. Tunggu dulu, Kameswara. Ada apa, Pinaka? Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan padaku? Tidak. Aku tidak ingin menyampaikan apa-apa. Tapi aku ingin ikut dengan kau ke Kambang Ayun. Yang sedang dalam kesedihan itu ingin ikut pergi dengan Kameswara. Pendengar keinginan Pinaka Swasti Ratu, Kameswara seolah-olah tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa diam sambil menoleh ke arah Biku Dewa Hastu. Jangan, Swasti Ratu. Bukannya aku tidak mengizinkanmu untuk ikut ke Kambang Ayun. Kenapa, Paman? Duh, kau belum bisa mengendalikan perasaanmu. Tempat itu sangat berbahaya dan tidak baik untuk gadis sepertimu. Apakah Paman beranggapan bahwa saya belum dewasa untuk menentukan jalan hidup saya? Bukan itu maksud Paman. Paman hanya menyayangkan jika kau mendapat kesulitan dari keingintahuanmu itu. Paman masih mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjagamu dan juga menasihatimu, Nduk. Saya mengerti, Paman. Tetapi saya tetap ingin ikut ke Kambang Ayun bersama Kameswara. Dia mendengar kekerasan hati Pinaka Swasti Ratu. Sementara Kameswara hanya bisa menatap dengan penuh tanda tanya dari keinginan Pinaka. Matahari perlahan mulai merangkak. Kicau burung pun tak henti-hentinya bernyanyi. Nah, apakah Biku Dewa Hastu mengizinkan keinginan Pinaka Swasti Ratu untuk ikut bersama Kameswara ke Kambang Ayun? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.